Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Zainuddin seorang anak laki-laki yang berasal dari tanah Minang. Sejak umur 9 bulan, ia telah ditinggal oleh ibunya yang bernama Daeng Habibah. Tak lama kemudian, ayahnya yang bernama Pendekar Sutan pun meninggal dunia. Pada akhirnya, Zainuddin dirawat dan dibesarkan oleh Mak Base. Setelah dewasa, Zainuddin mencari keluarga ayahnya di desa Batipuh, Padang. Saat di Padang, Zainuddin pun tinggal di rumah Made Jamila. Mak, aku malu dengan warga di sini. Sebagai perantau, aku merasa asing. Ya ampun, kenapa malu? Sebaiknya kau pergi saja ke masjid menemui pemuda-pemuda di sini. Baiklah, Mak. Aku akan pergi. Selesai sholat, pada saat itu hujan. Tiba-tiba Zainuddin bertemu dengan Hayati. Saya ada bayi. Kamu mau dulu? Tidak bang, saya tunggu di sini saja. Baiklah kalau seperti itu. Jika boleh tahu, siapa nama? Nama saya Hayati bang. Hayati. Nama yang sendiri. Hujan pun reda. Zainuddin dan Hayati meninggalkan masjid. Hayat. Nama yang indah, sama dia. Sedang melamunkan apa Zainuddin? Tak baik melamun saja. Tak apa, Mak. Mak, aku pengen bertanya. Tanya apa Zainuddin? Apakah Mak kenal dengan Hayati? Made Jamila terkejut mendengar Zainuddin Ada apa menanyakan kau Hayati. tanyakan Hayati Zainuddin? Kau jatuh cinta? Tidak, Mak. Aku hanya kagum kepada dia. Sepertinya cintamu tak bertuan Zainuddin. Hayati anak terhormat di desa Batipuh. Tidak mungkin kau bersanding denganku. Apa salahnya, Mak, ketika Adam dan Hawa bertemu menjadi satu? Sejak pertemuan di masjid, Zainuddin mulai akrab dengan Hayati dan mereka saling jatuh cinta Hayati, satu sama lain. apakah kedekatan kita ini salah? Sehingga orang-orang desa mengunjing diriku. Aku pun tidak mengerti. Aku tidak merasa terganggu dengannya. Hayati, Bunda ingin berjumpa dengan Zainuddin. Apa Bunda? Tak biasanya Bunda menyuruh dia datang kemari. Bunda ingin bicara dengan dia. Semenjak kedekatan mereka, Zainuddin selalu digunjing oleh warga desa yang membuat kedua orang tua Hayati merasa terganggu. Dan ibunda Hayati menegur Zainuddin. Zainuddin, untuk menjaga nama baik keluarga kita, sebaiknya kamu pergi saja ke Padang Panjang dan menjauhi Hayati. Baiklah, kalau itu demi kebaikan Hayati, aku akan mengikuti. Itu Bunda, tidak bisakah Zainuddin menetap di Batipuh saja? Tidak bisa Hayati, ini sudah menjadi keputusan Bunda. Tak apa, Hayati. Ini demi kebaikan keluarga Bunda. Zainuddin anakku, sungguh malang nasibmu nak, bertandang di negeri sendiri, tapi tak dapat kesempatan untuk tinggal lebih lama di sini. Tak apa, mungkin ini sudah menjadi takdirku. Doakan saja aku lancar di mana-mana. Iya anakku, Mak pasti doakan kamu supaya sukses. Dengan berat hati, Doa emak Zainuddin pun selalu harus meninggalkan Batipuh. Zainuddin menyempatkan diri untuk berpamitan dengan Hayati. Hayati, sebelum aku pergi, aku ingin menyampaikan kepada. Sejak pertama kita bertemu, aku jatuh cinta kepada. Sayangnya, cinta itu tak bertuhan. Aku pun merasakan hal sama. Walaupun kamu pergi dari sini, hatiku tetap mencintaimu dan aku akan menunggumu sampai kembali. Hayati memberikan selai rambut dan sebuah kerudung. Ini untuk apa, Hayati? Ini sebagai lambang dari wanita Minang untuk lelaki yang dipercayainya. Baiklah, aku akan menjaganya dengan baik. Aku pamit, Hayati. Hati-hati ya. Sesampainya di Padang Panjang,
Zainuddin tinggal di rumah kos-kosan dan bekerja sebagai penulis koran. Di sana Zainuddin bertemu dengan Rida, anak dari ibu kos-kosan. Bang, bagaimana rasanya tinggal di sini? Menyenangkan. Aku bahagia punya kawan seperti ini. Setelah beberapa lama di Padang Panjang, Zainuddin mendengar kabar duka bahwa ibu angkatnya telah meninggal dunia. Zainuddin menuliskan surat untuk Hayati dan berniat untuk melamar Hayati. Oh, ternyata diam-diam sudah punya teman-teman. Iya. Doakan saja rencana aku untuk melamar berjalan. Rencana, abang kapan akan balik ke Batipu? Akhir bulan setelah pekerjaan selesai. Semoga rencana abang lancar. Apakah mendoakan abang? Amin. Doakan saja. Assalamualaikum, Hayati, kekasihku yang berada di Batipu sana. Sungguh hatiku rindu akan engkau. Semoga keadaanmu baik-baik saja di sana. Hayati, dengan datangnya surat ini, aku bermaksud untuk melamarmu. Engkau saat ini aku akan kembali ke Batipu. Alhamdulillah, aku mendapatkan warisan yang aku rasa cukup untuk melamarmu. Aku berharap hatimu masih tetap untukku, Hayati. Tak panjang surat yang aku tulis. Semoga ini menjadi kabar baik bagimu. Wassalamualaikum, Hayati. Seminggu kemudian, surat sampai di rumah Hayati. Hayati. Iya, dengan saya. Baik. Hai Bang, kita. Terima kasih, Bang. Pelan-pelan Hayati membuka suratnya dan membaca isi dari surat Zainuddin. Alangkah terkejutnya Hayati membaca surat itu, yang isinya sebuah ajakan untuk menikah. Ternyata Aziz sudah lebih dahulu melamar Hayati saat Hayati tak lama sampai dari Padang Panjang. Sebulan berlalu, tibalah saatnya Zainuddin pulang ke Batipu bersama dengan sahabatnya Rey untuk menemui Hayati. Assalamualaikum Hayati. Waalaikumsalam, Bang. Bagaimana kabar? Aku baik, Bang. Kenapa kau tampak lemes sekali? Tiba-tiba Aziz muncul dari dalam rumah Hayati. Nampaknya ada tamu dari Panjang. Abang Aziz. Sepertinya sedang bertamu di rumahnya. Ya, saya dengan keluarga Jati sedang membahas soal pernikahan kami. Betul bagi suami. Hayati hanya diam dan menundukkan kepalanya. Pernikahan antara abang dan Hayati. Ya, kau bersedia kan datang ke acara kami minggu depan? Insya Allah saya akan datang. Baiklah kalau begitu. Mari Hayati, masuk ke dalam. Baik berlama-lama dengan pihak lain. Kalau begitu saya duluan ya, Bang. Oke, Hayati sama. Mari, Bang, kita cari tempat untuk beristirahat dahulu. Kita akan beristirahat di rumah almarhum ibu. Ayo, Bang. Baik. Nasibku sangat bagus. Gadis yang kucintai ternyata sudah menjadi istri orang lain. Tidak boleh berbicara begitu, Bang. Tidak baik. Aku yakin Abang pasti bisa melewati ini semua. Asal Abang tetap berikhtiar kepada Allah. Terima kasih, Rin. Kau telah banyak membantuku selama ini. Tidak bisa berbicara begitu, Bang. Aku sudah menganggap Abang sebagai saudaraku sendiri. Zainuddin dan Muluk langsung berangkat ke Batavia untuk pertama kalinya. Ia dan Muluk ingin mengadu nasib di Batavia sebagai seorang penulis novel. Jadi lebih baik. Amin. Semoga kita cepat kaya ya, Bang, di situ. Kau bisa saja. Baik. Apakah ada surat? Oh iya, ini ada, Bang. Ini surat. Sambil bekerja, Zainuddin juga menulis novel dan mengirimkan ke sebuah penerbit di Surabaya. Mereka tertarik dengan novel Zainuddin. Akhirnya, Zainuddin dan Rey pindah ke Surabaya. Baik, kita harus bergemas dan pindah ke Surabaya. Ada apa, Bang? Apa Bang ada masalah di sini? Tidak, Rin. Kita akan mengubah nasib kita setelah sampai di Surabaya. Aku nggak mengerti apa yang Abang bicarakan. Baik,
sebuah perusahaan novel sangat tertarik dengan novelku. Mereka menyuruhku untuk pindah ke Surabaya. Lalu, apakah aku harus ikut dengan Bang? Iya, aku sangat membutuhkan bantuan. Baiklah kalau begitu, tapi aku hanya khawatir jika aku akan mendapatkanmu di sana. Tidak, janganlah berkata seperti itu. Kita sudah sebagai saudara, bukan? Iya Bang. Zainuddin dan Ray menuju ke Surabaya. Tanpa disengaja, karena alasan pekerjaan, Aziz dan Hayati pun pindah ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Zainuddin menjadi seorang penulis novel dan ia pun kaya raya. Ray, ia percaya sebagai asisten dan memegang semua keuangan atas hasil dari penjualan novel Zainuddin. Oke, bagaimana penghasilan novel? Laku keras Bang. Bahkan penerbit kewalahan akibat banyaknya pesanan. Paham. Ray, jangan sampai lupa. 10% penghasilanku kau sumbangkan ke panti asuhan. Ya, aku akan menjaga dengan Bang. Terima kasih. Bang, ini ada surat undangan untuk Abang. Dari siapa? Dari kantor kepala penerbit. Sebagai ucapan terima kasih karena novel-novel yang Abang tulis membuat perusahaan mereka lebih maju. Ah, kau bisa saja. Kapan acara apa malam ini? Besok malam Bang. Insya Allah, aku akan datang. Baiklah Bang. Sejak awal menikah, Hayati tidak bahagia dengan Aziz. Kerap kali Aziz pulang untuk memukul Hayati ketika Aziz sedang mabuk. Hayati, sedang apa, Bang? Maaf Bang, aku sedang buat minuman untuk Abang. Lama sekali. Hai Zainuddin, sekarang kau sudah sukses ternyata. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Aziz sama sekali tak memberi kesempatan Hayati dan Zainuddin untuk saling menyapa. Setelah sampai di rumah, Aziz dan Hayati terkejut melihat rumah mereka disita untuk melunasi hutang-hutang dan mereka jatuh miskin. Zainuddin dengan baik hati menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Bang Aziz, bagaimana untuk sementara ini Abang dan Hayati tinggal di rumah saya dulu? Jika tidak kau keberatan, maka saya dan Hayati menerima tawaran itu. Dengan senang hati saya akan menerima Abang di rumah saya. Terima kasih banyak, Pak Zainuddin. 1 bulan kemudian, Aziz pergi ke Banyuwangi dengan alasan ada panggilan pekerjaan. Meskipun tinggal satu atap, Zainuddin dan Hayati jarang bertemu karena Zainuddin banyak menghabiskan waktunya di luar. Hayati menganggap bahwa Zainuddin karena ia melihat foto dirinya terpajang hingga suatu ketika Ray menceritakan semuanya kepada Hayati. Kak, apa saya mengganggu? Tidak Kak, ada apa? Saya tahu Kakak pasti menganggap bahwa Bang Zainuddin itu sudah tidak mencintai Kakak lagi. Saya tahu siapa Bang Zainuddin saat ini. Pasti banyak wanita yang mengincar dan mencintai dia. Sebaiknya Kakak ikut saya saja. Maaf, Ri. Bang Zainuddin tidak membolehkan saya masuk ke kamar itu. Mungkin sudah saatnya Kakak tahu. Ini foto saya, Ri. Benar, Kak. Bang Zainuddin terlalu mencintai Kakak. Aku telah melukai hati seorang lelaki yang tulus padaku. Tidak mudah bagi Bang Zainuddin untuk melupakan Kakak. Baiklah, sekarang sebelum Bang Zainuddin datang, mari kita pergi, Kak. Beberapa waktu berselang, sebuah surat datang untuk Hayati dan isinya sangat mengejutkan. Surat itu berisi talakan cerai yang dibuat secara sepihak oleh Aziz dan mengizinkan Hayati untuk menikah dengan Zainuddin karena Aziz menyadari jika Zainuddin lah yang pantas dengan Hayati. Ray, apa yang bisa mengingat Hayati? Hayati, iya ada apa, Ray? Dipanggil sama Bang Zainuddin. Ada surat untuk Kakak? Iya. Ada apa, Bang? Ini ada surat dari suami.
Hayati membaca isi surat Aziz yang isinya talakan cerai untuk Hayati. Dengan berat hati, Raida pun menyerahkan koran yang isinya kabar bahwa Aziz meninggal dunia di sebuah hotel di Banyuwangi karena overdosis. Setelah waktu berselang, Hayati memohon kepada Zainuddin untuk menganggapnya apa saja agar ia bisa tetap tinggal satu atap dengan Zainuddin, karena Hayati masih mencintai Zainuddin. Aku sudah menjadi janda, bersediakah abang menampung aku di sini? Walaupun sebagai pembantu rumah tangga, aku bersedia, Bang. Apa peduli? Aku hanya membantumu, Hayati. Dan kamu minta aku menampung? Maaf, Hayati, aku harus menolak permintaan. Aku sudah memesankan tiket kepada kapal Fadil. Maafkan aku, Bang. Bisa kau diantar. Baiklah, Bang. Aziz meninggalkan ruang tamu. Hayati, sungguh malam nasi goreng. Kenapa? Aku sudah diusir oleh mantu. Maafkan sudah perkataan Bang Zainuddin ya, Kak. Tapi aku tidak bisa membantu apa-apa. Aku tidak apa-apa lagi. Pada malam itu, Hayati berkemas karena esok hari Hayati akan berangkat ke Padang menaiki kapal Van der Wijk. Saya pamit hendak pulang. Terima kasih atas tumpangan selama saya di sini. Sama-sama. Hayati, ini ada sedikit pegangan buat selama kau berjalan. Terima kasih banyak, Bang. Tidak apa-apa. Maaf, Hayati, aku tidak bisa mengantar. Rela yang mengantar. Ya, Bang, tidak apa-apa. Setelah Hayati pergi, beberapa saat Zainuddin menyesali semua perkataan dan perbuatannya terhadap Hayati. Kak, kita sudah sampai di Batavia. Terima kasih Rai sudah mengantar saya ke pelabuhan. Iya Kak, apa perlu saya antar kakak ke kapal? Tidak perlu Rai, silakan pulang. Baik Kak, terima kasih Rai. Ya, hati-hati ya Kak. Iya. Hayati pun melangkah ke dalam kapal. Meskipun ia merasakan hal yang tak enak, kapal Van der Wijk pun berangkat. Zainuddin yang penuh harapan ingin membawa pulang Hayati tetapi ia terlambat. Akhirnya Zainuddin penuh penyesalan kembali ke Surabaya bersama Raida. Sungguh kau orang bodoh, Kak. Penyesalan memang selalu datang di akhir, Bang. Hayati sangat mencintai Abang. Aku akan menyusul kemana? Kapal Van der Wijk yang Hayati tumpangi telah karam di perairan Tuban. Hayati ditemukan telah meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya. Mengapa kau meninggalkan aku, Hayati? Aku sungguh ingin menikahi. Aku menyesal telah membiarkan kau pergi. Sudah, Bang. Jangan kau ratapi terus Hayati itu. Lebih baik kita doakan saja dia dari sini. Semoga tenang di sana. Sejak Hayati meninggal dunia, Zainuddin hanya meratapi foto Hayati yang terpajang di kamarnya. Ia tak menulis novel kembali karena Zainuddin jatuh sakit. Zainuddin pun semakin parah hingga akhirnya ia meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah Hayati.